Tes tes tes. Gabung Cek Bandung cek kan cek dulu. 1 2 3. Oke, halo selamat malam semuanya Bapak Ibu yang udah hadir di webinar malam ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya untuk kita menuntut ilmu bersama-sama ya. Kebetulan di sini ada Master Abdul. Alhamdulillah Master Abdul ini adalah sosok guru besar saya juga. Halo, cek suaranya udah jelas? Boleh dong Master Abdul? Sini bentar doang. Sapa-sapa dong member-member jadi Max. Pada Ali tunggu sebentar. Mana belum mulai juga. Ini udah ada 8 partisipan. Cek oke. Oh set. Nah, ini. Boleh dong sapa-sapa. Serap. Nah, ini selaku guru saya juga. Oke, selamat malam. Ini suaranya langsung ada sih. Udah suara Sudah Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang ada di mana saja tentunya ya. Di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia tentunya. Banyak juga yang hadir ya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak dapat bermanfaat tentunya. Amin. Terutama buat para trader bisa sharing-sharing. Bulan hari ini siapa Mas? Pak Sawai. Harusnya yang ngisi itu Master Sony. Oh, Mas Tony kebetulan lagi halangan, orang tuanya lagi sakit. Ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan segera diangkat segala penyakitnya dan bisa gabung kembali untuk memberi edukasi buat teman-teman semuanya. Amin. Oke. Salam sehat selalu ya Master. Dari Pak Muhammad Nur sama dari Pak Ali Wafa. Selamat malam Master, suara mantap, semoga sehat selalu. Amin. Ini kan lagi mampir Bandung ini. Betul. Pada kebanyakan request apa nih? Emas ya? Masih sebenarnya. Kalau lihat emas ini apa nih? Master BD ya? Ya. Potensinya, harapannya ada posisi ini teman-teman? Ada posisi nggak Bapak Ibu? Oh, iya. Boleh kita sharing ya. Lihat polanya kapolat mau pengen sesuai dengan arah hujan ya. Arah hujan. Karena kan di sini kalau lihat ada apa itu? Ada video ya. Ya. Jadi dorongan seller ada lumayan dominan dan juga untuk suatu head and shoulder ini. Kita pastikan juga data-data apa yang ada. Ya, saya pikir. Nah, gini Master, ada sebagian juga mungkin itu yang baru-baru, begitu baru masuk ke trading dan ada juga yang sebagian yang tidak pernah trading terus trauma gitu. Trauma akan hal kerugian loss. Sebenarnya simple ya trading. Sebenarnya trading itu adalah seni memanage risiko ya. Artinya ini kalau kita mampu memanage risiko dengan benar, biasanya otomatis ya, keuntungan atau profit kita dapatkan. Sebab mindset di luar sana kan kebanyakan trading itu adalah bagaimana meraih keuntungan yang besar. Kalau kita hanya terfokus kepada keuntungan, biasanya rata-rata yang kita dapatkan adalah risiko. Risiko. Ya, saya katakan fokus kita di dunia trading apa? Ya harus ilmunya dulu kita latih, ya kan? Karena kalau kita terfokus kepada keuntungan semata tanpa tahu bagaimana manajemen risiko, saya katakan tadi risikonya otomatis. Ya, kenapa? Karena orang yang terpikir adalah bagaimana cara untung, tapi tidak memperhatikan risiko yang didapatkan. Sama aja kita main sepak bola ya. Sehebat apapun penyerang, tujuannya untuk membobol, tapi kalau nggak ada back, nggak ada kiper yang tangguh, saya kira juga akan kebobolan juga. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, siapin lah. Ya. Sebesar apapun modal, kalau kita tidak menguasai namanya ilmunya, ya modal itu akan bablas hilang. Makanya kan si modal kan ada dua ya di dunia trading itu, ilmu dan modal. Ya, yang banyak sekarang ada banyak pemodal, tapi nggak diinginkan. Ya, akhirnya didapat apa? Ya modal berapapun akan habis. Tapi ketika kita sudah ilmu, kita coba. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus betul-betul harus tahu bagaimana sih cara manajemen risiko yang baik. Artinya dengan modal sekian, berapa saja yang harus kita jaminkan untuk melakukan transaksi. Bukan berapa besarnya, jangan. Karena pada prinsipnya profit yang sesungguhnya
itu ibarat kita tuh makan stick ya, itu akan bisa dinikmati kalau sedikit-sedikit, ya kan? Ini Tetapi filosofinya. bisa menikmati, ya kan? Jangan, makanya di stick itu sebagai filosofinya ya. Kalau kita beli stick, apa yang disiapkan? Yang ada di situ, sendok sama apa maaf, garpu sama pisau. Tujuannya apa? Sebesar apapun daging, jangan serakah. Jangan hanya cuma garpu, kita tusuk langsung kita makan. Wapin sekaligus. Nah, artinya kita harus potong-potong. Ini nih ya. Itu. Jadi juga seperti itu, ya kan? Jalanilah sedikit-sedikit. Jangan tergiur, wah enak loh profitnya gede. Kalau kita ilmunya belum nyampe, bukan gede keuntungan yang kita dapatkan, tapi Malah risikonya. Iya. Itu Bapak Ibu yang harus kita notice, jangan dari Ilustrator ya, dari pengalaman mungkin lebih dari 10 tahun dari. Nah mungkin Bapak Ibu di sini juga masih ada nih yang apa ya istilahnya tuh nakal dalam pemakaian lot kayak gitu. Ayo siapa yang masih nakal gitu kan? Boleh kayak gitu. Nah terus gimana nih Master antisipasinya atau tipsnya agar kita bisa konsisten dan disiplin mungkin ya, disiplin dalam pemakaian lot. Ya betul. Jadi sehebat apapun, jadi bukan jaminan ya orang sudah trading lama. Ya, Ini nih, apakah pasti akan profit belum tentu, betul. tapi tidak menutup kemungkinan orang yang baru belajar, ya, tetapi bisa profit konsisten. Nah, Kuncinya cuma dua, kemampuan sama kehati-hatian. Yang banyak kita temui adalah kemampuan. Banyak orang mampu, tetapi tidak hati-hati. Dalam hal ini modal berapa yang kita transaksikan. Itu yang sering terjadi. Kalau kita perhatikan harga dari dulu, itu adalah polanya itu sama. Yang membedakan apa? Volume transaksinya. Ya, dan artinya semakin ke depan volume transaksi semakin besar. Nah, yang kita gunakan adalah bagaimana bijak-bijak menggunakan suatu transaksi. Maka saya sering mengatakan lebih baik kita dapat profit kecil tapi berkali-kali. Ya, kalau bahasa istilahnya kalau orang berbaga multi orgasme ya. oh tidak, saya belum paham. Belum paham, masih muda. Masih muda. Artinya bisa menikmati yang berkelanjutan. Ya kan? Jangan sampai kita kan kesannya gini, wah ini harga pasti naik. Sehebat apapun seorang analis, sehebat apapun seorang mentor, sehebat apapun seorang yang ini, kita sebenarnya tidak tahu 100%. Yang diketahui adalah pola-pola yang sering terjadi. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Ya kan? Artinya apa? Contoh misalkan kita harus tahu pergerakan emas itu sebenarnya berapa, pergerakan mata uang itu ada berapa. Mata uang itu banyak, ya. Ada yang major ya, terutama yang ada USD-nya. Ada yang cross yang tidak ada. Nah, kita harus tahu ini, memahami. Kalau kita di major seperti itu, ya karakteristiknya kan kecil, ya ringnya. Artinya kita bisa memanfaatkan kenaikan seberapa sih ini. Harga sekarang sudah kenaikan udah berapa, katakanlah kalau mata uang menjadi euro sudah ada 100, berarti otomatis akan terjadi suatu aksi taking profit. Dan itu yang harus kita antisipasi. Oh ini trennya naik loh, iya senaik-naiknya pasti ada koreksi. Makanya kan banyak orang ngerti dunia trading tapi tidak ngerti satu, kapan sih dia masuk market. Nah, ini Ya kan? Yang kedua, dia tidak tahu berapa sih target keuntungan yang ideal. Yang ketiga adalah berapa risiko yang siap kita tanggung. Nah, ketika tiga-tiganya itu udah paham, saya kira kita akan menghadapi suatu market apapun kita akan tenang. Karena kuncinya di dunia trading itu bukan karena kemampuan keilmuan yang mumpuni, tidak, tapi melarikan adalah psikologinya. Ya kan, sifat manusia kan tahu. Harga dari dulu memang ya naik turun, tapi psikologi kita kadang-kadang diacak. Kita analisa sudah benar. Harga mau naik nih, saya melakukan transaksi buy. Karena kita sering mantau, tidak yakin terhadap suatu pergerakan, kita plotot turun sedikit, kita udah was-was. Ya kan? Itu yang terjadi apa? Artinya, begitu turun sedikit, kita cut. Begitu kita cut, harga naik. Nah, artinya apa? Di situ ada timbul kekecewaan, di situ terjadi akan balas dendam kadang-kadang. Oh benar analisa saya, ini tadi udah beli seharusnya, kenapa saya cut? Nah, begitu kita beli, ya kan, kadang-kadang kita pakai overload, ternyata turun, tenang aja turun, itu pasti akan turunnya sebentar, tapi kenyataan turun berlanjut. Nah, untuk antisipasi itu sah-sah saja dalam pengertian selama kita bisa memanfaatkan ya lot dalam suatu transaksi, itu kan kita sudah tahu nih linknya kan, dalam pengertian biarpun tidak 100%, tapi ketika kita sudah tahu oh ini pergerakannya kurang lebih sampai sekian, oh saya melakukan transaksi kecil dulu lah.
jangan langsung gede. Ya betul. Kita tidak tahu 100%, tapi ketika ada penurunan lagi, sehingga penurunannya udah sampai pullback. Artinya kita tambah lot lagi dengan katakanlah marginnya 5%, risiko itu kecil. Exactly. Iya. Jadi istilahnya tuh juga saya sering sampaikan. Jadi bisa bertahap gitu kan masuk dari lot terkecil, gitu bisa. Saya katakan dunia trading itu adalah suatunya bisnis. Kalau kita perlakukan ini secara bisnis, jalan. Tapi kalau ini kita perlakukan secara gambling, ada dua kemungkinan dong. Untung besar, rugi bisnis. Ya kan seperti itu. Artinya dalam bisnis, daripada ini saya ini sehari dapat emas cuma 1 poin kecil loh, 2 poin dipotong sama maaf nih ada komisinya. Oke lah 1,5 poin itu udah besar. Kalau misalkan dengan nilai balance atau modal 100 juta itu 1 poin itu sama dengan nilainya itu $1 kan? Itu sama dengan 1%. Secara bisnis itu besar. Kalau 1 bulan katakanlah 20 itu 20%. Saya tidak menganjurkan Anda teman-teman itu untuk 20% sebenarnya enggak. Cukup 10%, berarti target kita semakin kecil, semakin enjoy. Ya. Nah, dengan kecil apa yang kita lakukan? Ya otomatis kalau pengen untungnya besar, kalau saya lebih nyaman modal dibesarin, target kecilin. Ya enggak? Ya enggak? Jangan kebalik. Kebanyakan orang bagaimana modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Memang secara prinsip ekonomi jalan. Tetapi dalam dunia nyata, dunia trading itu sangat saya sekali. Risikonya karena itu kan high risk dan biasanya kita ada namanya leverage daya ungkit tadi ya. Dengan daya ungkit 1 dibanding 100, dengan transaksi 1 juta kita seakan-akan mempertaruhkan keuntungan sebenarnya 100 kali ya, 100 juta. Itu senilainya seperti itu. Kalau dia berbalik arah, kita kalau bisnis jalan. Oke, terima kasih banyak Master perbincangannya ini. Ada sebelum ini Master Abdulnya mau beres-beres lagi. Boleh ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari Pak Ali atau Bu Desi, Pak Hendra. Oh ini ada yang baru masuk nih Pak. Pak Adit sama Pak Robert, Pak Muhammad Salim. Jadi teman-teman Pekanbaru ada di sini? Belum ada ya? Malah Master ada posisi sell katanya. Sell di mana ini? Di mana Pak? Pak Hendra? Di gold atau di pair yang lain? Oke. Ini analisa apa ini? Ini analisa ini ya. Betul. Ini siapa nih? Oh, ada di para apa? Tadi Pak Hendra? Pak Hendra ada di pair apa? Boleh. Klik dulu kan nih pusing gini Pak lihatnya. Ini apa sih? Jauh juga. Saya lihat harga aja. Oke, kalau dari Pak Hendra di malam Master ada posisi sell. Asal di mana ini? Ada di dulu, ada di Mas. Tapi kebanyakan saya lihat posisinya kan di gold ya, Mas di gold. Kalau kita perhatikan nih, nah cuma kan kita nggak tahu nih posisinya di berapa. Kalau kita lihat di time frame H1, kita lihat kenaikan itu dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal hari ini tanggal 15, artinya hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Iya. Yang harus kita antisipasi adalah nilai koreksinya. Nah, itu harus kita ini, biarpun ini sudah dibatasi juga ya, batas support dan resistance 1860 ya. Muncul ini 1860. Saya kira 1860 tergantung ada margin levelnya berapa untuk Mas. Oke, 1860 ini dekat banget ya. Saya kira kita lihat dari margin levelnya, kalau kita lihat dari margin levelnya masih besar, saya kira nggak perlu takut ya. Karena apa? Selama tadi tanggal 3 sampai tanggal 15 itu kan emas mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan ya. Ada beberapa hal, tentunya dari sentimen market juga, dari dampaknya juga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari 3 hari ke belakang, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, di situ belum ada penurunan sebagai ideal. Makanya saja kemarin di hari Jumat ini hari Senin,
Sekarang hari Senin. Hari Senin, hari Jumat berarti ya. Ini hari Jumat mengalami penurunan koreksi. Saya kira koreksinya belum begitu besar. Bisa juga ini akan terjadi suatu penurunan, di mana penurunan ini tidak boleh dikatakan minimal ya, bisa di hari terendah di hari Jumat. Hari Jumat. Nah, catatan hati-hati. Apakah ini akan mengalami kenaikan? Bisa terjadi. Cuma kalau untuk melakukan transaksi selnya kita perhatikan di bentuk candle sebelumnya ini. Ini pastikan adalah di 1861 sebenarnya. Tapi kalau posisi di 1860 saya kira malah akan cuma. Biarpun ada kenaikan nggak terlalu tinggi, kenaikan dari hanya di open market ini. Ya, di 1866. Potensinya akan buat Jadi masih aman ya untuk di kalau dari 60 masih aman. Iya. Jadi intinya harus dijaga juga untuk penggunaan lotnya Pak Hendra. Ya. Yang penting margin level, kalau margin level saya sarankan untuk emas 1.400 ya. Di bawah 1.500 berarti amannya sih. Boleh-boleh aja tapi harus pakai risiko yang harus dibatasi betul. Jangan sampai tanpa risiko. Kita tidak bisa 100% tahu harga market, tapi polanya itu akan selalu berulang-ulang. Nah, maka sejarah akan selalu mengulang. Sorry, always. Kenapa harga kemarin masih naik? Kalau kita lihat H4 sebenarnya hari ini masih ada potensi naik, ya wajar. Kenapa? Di sini ada namanya bullish candle pink ya. Betul nggak? Ketika satu candle ini ditutup dengan satu candle buyer, maka potensi kenaikan adalah seperti kenaikan kuat. Ya. Kalau kita perhatikan di H1 di sini ya, di sini candlenya kan masih besar juga kan bayarnya kan. Nah, tapi kalau lihat dari shadow itu adalah dorongan atau tekanan. Kalau shadownya panjang di atas, artinya tekanan ke bawahnya nggak mulai terjadi. Tetapi buyer masih menguasai pasar. Artinya dalam 4 jam ke depan ada dorongan ke atas, tapi dorongan ke atas adalah membentuk suatu shadow. Ya kan? Akan mencoba sebagai batas resisten kedua kalau di H4. Di sini ada satu ya. Ini yang kedua ini, apabila kedua ini biasanya sama sih prinsip dengan orang pertama. Kalau ketok itu 3 kali nggak tembus, biasanya dia akan balik lagi. Itu pola aja, terus 3 kali ketok pintu. Nah, sama dengan orang bertamu kan prinsipnya. Kan ini yang pelakunya juga mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan? Masih ketok lagi. Assalamualaikum. Kalau 3 kali ternyata nggak dibukakan, dia akan balik. Pola harga seperti itu. Kalau kita perhatikan ke belakang, 3 kali tes dia akan kembali kanan. Tapi yang penting saya tekankan kepada yang tadi, sebenarnya trading itu ya seni manage risiko. Ketika kita mampu menguasai risikonya apa ya? Jangan tergiur keuntungan yang besar tanpa kita memperhatikan risiko. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mempertaruhkan segala keuntungan yang besar tanpa mengambil risiko, ya kita harus siap menghadapi risiko. Tapi kalau kita nggak siap, transaksinya sesuai dengan batas keuntungan itu yang saya katakan. Ya, ini 4. Kalau kita dilihat di daily-nya, oke, daily-nya memang masih ada dorongan kuat ya. Dari Jumat ini kan dorongan ini jatuhnya itu, ya kan. Tapi ada pentingnya, ya, bisa jadi terjadi masih untuk beberapa hari ke depan emas masih ada dorongan ke atas. Kita bicara masalah di H1 tadi. Jadi H1 kalau di angka 1860, saya kira masih aman untuk malam ini. Tapi tidak untuk yang ke depannya. Ini ada shadow, mudah-mudahan di campur ini ke bawah akan kena ya, yang dapatkan dari 1860 ya pendek masih aman. Pandangan dari Pak Abdul untuk gold jangka panjang. Jangka panjang untuk daily ke depan masih ada potensi untuk kenaikan. Kalau kita untuk daily ke depan saya biasanya melihatnya di H4-nya ya kan, sama di daily-nya. Daily-nya saya lihatnya sederhana aja, di mana hari Jumat terjadi suatu kenaikan ya, hanya saja ini ditahan di resisten sebelumnya. Ini kan Jumat, Kamis, Rebo ya. Nah, Jumat, Kamis, Rebo 3 kali enggak, ini sudah ada volume candle di mana itu menyebutnya dorongan seller. Tapi hanya saja kita nunggu close-nya nih. Close-nya baru besok pagi ya gitu. Tapi kalau lihat seperti ini, kalau 3 kali ini dia tidak tembus di harga resisten yang sebelumnya di 1868, dia akan menjadi suatu koreksi. Ya, kan? Dan koreksi terbesar di mana? Kalau kita lihat koreksi terbesarnya di sini aja.
kita lihat ini untuk daily ya. Daily tentu berbeda ya analisanya dengan yang di A1 ya. Kalau di daily kan segini, ini koreksinya udah ideal. Kenaikan ini sebagai kenaikan sebagai tren atau expansion, kita gunakan expansionnya ini tarik dari bawah ya kan, tarik dari ke titik kedua di atas. Ini belum di share screen, coba. Waduh, ini udah terlanjur belasan ini. Coba. sorry. Oke, sekarang ya Allah ini apa? Kenapa itu? Nah, udah sekarang ini muncul chat ya, Bapak Ibu. Mana ada? Ini muncul di situ. Buang aja. Sudah muncul screen-nya, chat-nya. Ada. Oke, thank you, Pak. Ya. Jadi kenaikan ini untuk daily, itu daily akan ya ke depannya ya. Berarti kan kita tarik dari sini tadi yang high-nya, low-nya. Oke, nah. Yang kita perhatikan ada Fibonacci 60 sampai 600. Oke. Nah, kebetulan kalau kita perhatikan ternyata di 60 ada yang agak bersih dikit ya. Saja semuanya. Bersih kata. Nah, contoh aja ini ya. Nah, kita lihat di daily. Nah, ini kan satu kan ini apa? Head and shoulder. Kita kenaikan ini. Kita lihatnya di titik terendahnya dulu. Nah, ini depannya. Ini ada high-nya. Turunnya saya kira udah termasuk koreksi udah ideal. Tinggal trennya ada sampai di mana. Karena kita ini kenaikan adalah tren kalau melebihi dari high sebelumnya atau daily, kita gunakan expansionnya aja. Kita tarik ke atas ini dan ke bawah expansionnya. Catatan untuk menghitung expansionnya, di mana apabila di Fibo 61,8 ada di bawah top, maka targetnya adalah di Fibo 100. Artinya maksimal kenaikan untuk emas untuk ke depan masih ada potensi di angka 14 selama ini sebagai idealnya. Nah, dia masih ada dorongan di 1880 lah. Kalau sesuai dengan resep dari tren itu sendiri. Hati-hati yang punya sell, dorongan buyer masih ada di batas 10-nya ada di 1879, 1880 untuk ke depan. Tapi kan kita biasa tradingnya harian kan, ini kita lihat aja ke hariannya ada satu. Nah, satu ini juga bisa memungkinkan dia di supportnya sini, resistennya sini. Ya. Artinya, biasanya Senin Selasa dia fluktuatif harganya tidak terlalu besar, hanya saja yang harus kita perhatikan adalah sentimen market. Ya kan? Karena dia merupakan penggerak yang tanpa kita duga. Kenapa kenaikan bunga kan? Ketika kan inflasi kemarin kan? Iya, saya kira itu di tapi pasti akan Amerika juga akan mengadakan counter attack juga. Jika inflasi terjadi, maka apakah dia akan tampil atau tidak? Iya. Itu akan mendorong lagi untuk kemampuan. Yang untuk saat ini ya 2 hari ke depan ya masih lambat. Cara-cara pendek kita masih. Oke, itu untuk outlook weekly di XAU USD. Master Abu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Gold arahnya kira-kira kemana ya? Karena saya masih belum ada posisi, masih aman. Oh, ini masih aman. Kalau masih aman enak aja sih, jangka pendek atau jangka panjangnya. Kalau jangka pendek kita bisa melakukan transaksi sell-nya. Short sell ya? Cuma harus di sini dulu. Di 1861 baru boleh. Coba satunya harus. Iya, harus lewat dulu. Oh, harus lewat dulu. Nah, karena kan ini untuk 1 atau 2 jam ke depan dia akan naik dulu tapi bikin shadow. Spike ya, spike atas. Dia naik, bikin shadow lagi, maka sebagai berikutnya di TD. Hanya saja apakah langsung drop? Enggak juga karena pendek. Kira masih turun di 15.53 atau batas dia akan buka di open marketnya dulu biasanya. Artinya open market kan di sini. Iya, akan nengok di sini di 18.66.
wah saya nak buy dong, salah saya jangan buy itu. Nah, Iya. prosesnya udah di di atas tanah telat. ya, kayak betul. Ada posisi mah, karena tidak melakukan transaksi itu merupakan kebijaksanaan yang sangat bijak daripada kita melakukan transaksi yang dipaksa. Itu jadi ada prinsip orang kaya juga sih sebenarnya, kita Tidak lebih melakukan baik. transaksi nggak apa-apa. Nah itu Iya kan? daripada sampai kehilangan uang. Transaksi dipaksakan, ternyata salah, Nah, jadi hilang. nah itu. Oke, Jadi, nah, oke. ya, apa? Oh boleh, Ya. siap. Terima Oke, kasih saya banyak. mau ini. Ustaz. Ya, semuanya salam buat semuanya. Terima Oke, kasih nanti banyak. kita bisa sambung. Oke, sip, kita lanjut bersama saya. Tentunya ujian Cipet Cafe. Oke, so tentang akun saya dulu. Ayo, Pak Dandi, kita bincang santai. Oke, tentunya saya seperti biasa ditemani oleh Master Dandi sebagai trading advisor di Dimex terbaik sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wih, banyak banget ini. Udah ada- mulai dari tadi ini. Udah mulai dari tadi dari Wah, Master mantap. Abdul nih ada ujangan sedikit untuk Oh. para member tentunya itu kan selaku kita semuanya keluarga besar Didi Max. Keluarga besar di Keluarga Dimex. besar Didi Max tentunya. Dan ada yang hadir tentunya udah 10 ya. 10 orang, wah luar 10. biasa banyak sekali. Absen dulu, Bro Absen Dandi. dulu dari Mas Ali Wafa, Pak Ali hadir, mantap Pak Apit, Pak Apit, dan Terus Bu Bu Desi. Desi, Ada Pak Eko juga, ada Pak Hendra, Pak Muhammad Nur Salim, Bu Nur Andriansah, luar biasa. dan Pak Pak Robert, Robert. dan Pak Sigit. Pak Sigit. Wah, mantap banget ini. Teman-teman, Bapak Ibu semua, antusiasnya sangat luar biasa. Sangat ya, luar Pak. biasa sekali tentunya. Tadi juga di katedral di Dimex tadi saya live trading Live dulu trading. sebentar kan. Ada masih ada beberapa ada beberapa member juga yang datang langsung ke kafe belajar secara langsung, belajar secara offline gitu ya, supaya lebih enak, lebih intens, lebih nerap lah istilahnya. lebih nyerah. Jadi online maupun offline kita edukasi tetap jalan di waktu yang sama. Tetap ada dan tetap Tepat. jalan seperti itu. Betul banget. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau langsung belajar boleh ya. Di sini Boleh. welcome. sangat welcome Iya. sekali bagi Bapak Ibu member di Dimex semua. Tentunya Malah harusnya datang langsung ke datang Dimex. langsung lebih enak. Lebih enak bertemu bersama mentor-mentor di Dimex yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi istilahnya tuh kita bisa kalau nanya face to face itu lebih enak. Lebih enak. Jadi iya lebih apa ya? Ibaratnya kalau sekolah juga kan lebih enak tetap tatap muka kan daripada sekolah online itu ada yang main gimana nggak ada belajarnya gitu. Tuh. Oke. Jadi pembahasan apa nih? Pembahasan tadi udah sampai mana, Bro Widi? Tadi ada beberapa yang harus diperhatikan para maker tentunya. Yang pertama itu trading itu adalah seni memanage risiko. Betul banget, seni memanage risiko. Bukan tentang seberapa besar profit yang kalian dapatkan, tapi Nice. seberapa minim risiko yang kalian kendalikan. Buah suka Seperti ini buah suka. ini. Kenapa Bro Dandi jadi sangat bijak sekali ya? Udah makan apa Karena di nih? sini ada Master Abdul. Oh, hebat Jadi sekali. saya kena virus-virus besar. Oke, semangat gitu. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya jadi trading itu kita harus nyari dulu safety first gitu kan. Safety first, Safety because first. safety can be fun. Safety can be fun itu saya pernah dengar dari iklan apa ya? Iklan, nah, ada lah iklan. Ada lah. Gitu. Oke siap. Oke kita lanjut untuk outlook market di sesuai dengan judul ya untuk hari ini. Tadi mungkin Bapak Ibu ada yang katanya ada sell nih, ada sell di gold Sell di gold, ya. Sell di gold berarti. Oke, kita Sebenarnya bahas kalau dilihat-lihat si sell di gold harusnya sih aman. masih aman nih sebenarnya juga menurut apa pandangan dari Mas Agung masih aman. Masih aman karena itu ada di area resisten. Ya bisa kali tepat sekali dari itu semua. Walaupun coba kita lihat ke daily-nya Boleh ya. boleh. Daily-nya kita tandain dulu. Nah, di sini ada pola triple top yang udah berhasil Di ditembus breakout sama harga. Yang artinya selalu ini potensi kenaikannya masih cukup masih tinggi. cukup jauh. Tapi ada ini tapinya. Ada tapinya. Naik-naiknya harga, sekuat-kuatnya tren itu gak akan naik terus atau turun terus. Pasti volatil, ada naiknya, ada turunnya, ada arah trennya, ada arah koreksinya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat koreksinya, kita perkecil dulu ke time frame pas 1. Nah, di sini Sepakat. bisa dilihat nih,
area resisten. Area resisten. Yang mana ini adalah area yang cocok banget buat ambil sel di gold. Dan kita tadi ambil sel ya di sekitaran situ lah ya. Ambil sel gold di sekitaran situ yang masih punya posisi. Ini masih aman. Yang penting loadnya dijaga. Nah, ini Jangan sampai overload, jangan sampai overconfidence atau terlalu percaya diri dengan pasang load yang langsung gede, kita tidak sesuai dengan balance itu sangat tidak disarankan untuk semua. seperti itu tentunya yang harus kita tekankan untuk Bapak Ibu, member semuanya. Jadi kita yang ngasih signal juga itu nggak bisa jamin untuk 100% akan selalu profit. Nggak akan 100%. Jadi antisipasinya kita harus benar-benar tahu memanage resikonya. Kita harus punya beberapa plan. Kalau misalnya plan A nggak jalan, kita harus punya plan B. Plan B. Plan B nggak jalan, kita harus punya plan C, D, sampai Z itu harus punya. Supaya apa ya? Hasil dari tradingnya maksimal. Hasil dari tradingnya profit. Ya kita semua di sini sama-sama cari profit. Ya, Cuman prosesnya itu yang kayak gimana pasti beda-beda di sini. jadi untuk apa yang money management juga harus Bapak Ibu tetap ditekankan untuk selalu menghemat misalnya itu amunisi kita gitu. Betul banget. Walaupun modalnya misalnya gede-gede ya, 100 juta, 250 juta, 500 juta, tetap lotnya nggak boleh terlalu besar dari overload lah. Kayak gitu. Harus sesuai dengan balance-nya. Nah, Jangan mentang-mentang saya anak-anaknya kuat, terus pasang lotnya banyak, bisa terus posisinya berbaris gitu. ngebatik gitu. Ngebatik gitu, Ngebatik. posisinya, waduh itu resikonya Menjajar. terlalu tinggi. Kalaupun misalnya mau kayak gitu, kasih jarak. Kasih Jadi itu jarak. masuknya averaging. Kasih 5-7 poin lah antara satu posisi sama posisi yang kedua. Jangan 1 poin 2 poin udah di posisi lagi, ambil posisi lagi, resikonya terlalu tinggi. Terus kayak tadi juga sempat ditekankan sama Mas Tarun juga selaku senior di sini, stream member. Jadi kita tuh harus benar-benar membesarkan modal dalam artian ya kita harus benar-benar tadi itu enjoy. Tahanan akunnya mumpuni gitu kan. Target profitnya itu kita kecil jangan sampai kebalik. Nah, gitu. Itu tadinya lebih safe. Jadi gini, setiap kali kita open posisi, kita nggak akan kepikiran. Intinya gitu, modalnya tebal, kecil. Kita open posisi, nggak akan kepikiran, aduh harga bakal turun gak ya, harga bakal naik gak ya. Gitu. Nggak akan kayak gitu, sob, percaya. Pokoknya karena akun kuat, pakai lotnya kecil gitu ya, target profitnya jelas, batasan resikonya jelas, kita enjoy, aman, trading tuh happy gitu. Jadi Ini Pak Sigit nih udah yang ngerasain kayaknya. Pak Sigit, Pak Sigit. Pak Sigit luar biasa sekali ini, tradingnya sangat santai sekali, Sangat santai. sekali. Pak Sigit patut dicontoh sama Bapak Ibu member Boleh. yang lain. Santuy gitu kan. Santuy, tradingnya nggak rusuh gitu, modalnya kecil, modalnya gede, nggak terlalu apa sih istilahnya, terlalu menggebu-gebu gitu. Terlalu tradingnya. memaksakan, terlalu membabi buta. Terlalu buta. Jadi gini, sometimes apa kita terlalu sering masuk di market itu tiap hari itu sebenarnya jelek kayak gitu jelek. Betul. Jadi ya maksudnya jangan terlalu memaksakan gitu. Terlalu memaksakan kita cari-cari teman terus tiap hari sampai ketemu momennya. Jangan membuat momen-momen sendiri. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya tuh ya itu sebenarnya yang pertama itu ada faktornya kita pengen itu profit gitu. Ya. Pasti ya kita juga saya juga sebagai manusia kita pengen profit. Tapi target profitnya jangan terlalu besar. Harus realistis. Realistis aja. Itu apa bisnisnya lebih jalan. Bisnisnya lebih jalan. Jadi bahkan trading itu sebagai bisnis, bukan sebagai gambling atau mesin pencetak uang yang sangat cepat kayak gitu. Jadi kan trading sebagai bisnis. Oke, itu sedikit untuk reminder lah. Ya, reminder. Itu mungkin ya kita juga sempat kemarin kan loss streak ya, double loss di Euro JPG sama di XL USD. Oke, itu di kelasnya di Signal official. Siap. Oke. Sama kita juga sedang evaluasi cepat seperti itu. Dan kita harus juga siapin buat recovery. Nah, gitu. Planning Seperti itu. seperti apa. Nah, disinilah saya dan teman-teman
kantor mungkin harus benar-benar nekanin nih buat Bapak Ibu itu harus benar-benar hemat dalam menggunakan roll. Jadi resiko itu lebih minim. Nah, gitu. Lebih minim. Jadi istilahnya kita masih punya amunisi untuk recovery roast tersebut. Itu dia. Itu yang paling penting. Jangan sampai hanya beberapa signal loss tapi ini udah terus Gede, banget gitu kan. gede. Jangan sampai kayak gitu, signal masih banyak, obat masih banyak. Kita harus hemat amunisi, jangan sampai satu signal kita masih risikonya terlalu besar. Itu bukan bisnis namanya. Tidak disarankan sama sekali. Kecuali memang ya tujuan awalnya gambling ya. Tapi kita nggak menyarankan seperti itu. Kita di sini bisnis jangka panjang. Iya. Itu tujuannya. Bukan cuman sebulan 2 bulan beres. Habis. Nah itu sayang banget sih. Sayangilah uang Bapak Ibu. Betul. Karena kita trading pakai uang bukan pakai daun. Ya. Susah perhatikan juga. Oke. Sebelumnya ada posisi yang lain. Pak Hendra tadi udah dijelasin juga ya sama Pak Abdul sama kita juga. Ada sel katanya Bro Dandi di Solusi di 1860 ya. Nah ini 1860. Saya Masih aman sih sekarang. 1862 berarti baru naik 2 poin. Kolotnya kecil itu aman kok. itu untuk XAUUSD ya jangka pendek nih short-termnya gitu. Nah tadi juga saya sempat bahas kan di grup ya, di grup official, jadi implementation official untuk outlook di XAUUSD itu kurang lebih kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita bisa buka nih di Time Weekly, dan ini ada pola yang cukup menarik sekali. Pola apa itu? Pola inverted headed shoulders. Ini bro dan sepakat ya. Tadi bro sama bro ini udah ditandain di sini kan. Itu neckline-nya. Exactly, ini neckline-nya sudah terbentuk. Kayak gitu. Oke. Tandain pakai link seperti ini harus neckline, dan kalau saya bisa dipakai blok juga nih bro di blok seperti ini dikandangin. Saya buat ini sampai psikologi. Ini neckline dari IHSS sekolah IHSS. Sini bisa lihat ini adalah bahu, sama dari ini kepala, ini bahu kedua, secondary shoulders-nya di sini. Sih. Mana ini polanya? Tuh, Bang. Mantap banget ya. Inverted headed shoulders. Asik. Ini neckline-nya di 1835 itu sebagai key level yang sudah saya sebutkan juga di grup yang 1835 sampai 1832 adalah itu multiple resistant. Dan bisa kelihatan juga kalau saat itu bakal turun dulu buat nyari pijakan. Ini Target naiknya sampai mana tuh? Oke, target naiknya. Ini bisa kita lihat ya. Di sini ada yang namanya resistant juga di 1900. Gue bakal ke 1900. OTW, ini OTW. 1905. 1905. Pas banget di resisten. Pas banget resisten. Nah, itu seperti ini. Oke, jadi polanya kurang lebih seperti ini bro. Terus dulu. Terus digambar dulu ya. Kelihatan polanya. Kita bergambar-gambar, belajar menggambar. Nah, secara garis besar pergerakan sahur bakal seperti ini. Yep. Tapi ini weekly kan? Ini weekly. Satu candle itu range harganya bisa tinggi banget. Dan ini sekarang candle biris ya, candle biris yang lagi running sekarang itu minimal dia turun dulu minimal 50% dari candle bullish sebelumnya. Secara psikologi harga seperti itu. Nah, itu adalah pijakan buat dia kembali naik lagi ke atas sampai 1905 kayak gitu. Ancang-ancang Ancang-ancang sebelum si harga itu dia melanjutkan
melambung lagi lebih, itu secara behaviornya atau secara psikologi marketnya itu harus beneran ancang-ancang dulu. Ancang-ancang betul Dan banget. kalau kita lihat ini ancang-ancangnya bisa sampai dia retest ke neckline-nya Neckline-nya lagi. kayak gitu. Idealnya betul kata Bro Dandi tadi minimal itu sampai setengah dari candle yang ini Candle bullish. kayak gitu. Itu sih untuk outlook di Excel Dan kita sekarang lagi memanfaatkan fase masa koreksinya. itu. First secondary reaction. Karena kalau di sawit itu mau tren mau koreksi kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatin. Range-nya gede banget. Kayak gitu. Oke, dari outlook tadi yang kita berikan, ada yang mau ditanyakan boleh? Oke, boleh Bapak Ibu silahkan. Kita sharing atau mungkin ada pandangan tersendiri untuk people boleh. Ini kurang lebih secara garis besarnya berdasarkan teknikalnya ini belum tentu ada sentimen yang lain juga kayak gitu. Ya, belum termasuk faktor fundamental. Sebenarnya udah mulai turun Pak. Sudah mulai turun, ini ada dorongan di market Amerika ya. Udah lumayan udah masuk ke itu tadi udah masuk tuh. Ini 0,1 guys. 0,1 guys. 0,1 aja satu. Santuy, teman dan santuy. Udah running profit. Udah running profit. Udah running profit dong. Nah tadi juga saya sempat ngebahasnya dulu. Itu di sini kita bisa lihat di pagi hari kurang lebih sampai siang ya. Sampai siang ini harga ini bikin base formation. Base Ya formation. disebutnya tuh kalau secara apa ya, secara bahasa liberalnya lah ini dia bikin kandang. Bikin kandang. Sih, bikin kandang babi lah. Kandang babi kenapa ya? Karena bisa dibilang juga ya, ada tekniknya sih sebenarnya, ada tekniknya Gimana juga. tuh jelasin. Nah, Siapa tahu Bapak oke. Ibu belum ada yang paham. Nah, jadi ada saya juga sih nemu mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu nih sebenarnya ada gold ngepet. Gold ngepet. Gold ngepet, Wow. gitu kan. Dulu pas waktu boomingnya kan ada apa? Gold ngepet gitu Gold kan. ngepet. Nah, Buat ngambilin uang. Nah, ini kita bisa ngepet juga nih di market Gold. gold gitu. Tapi ya halal gitu. Halal ya? Ngepet halal Ngepet gitu. halal. Gimana? Gimana? Oke, yang pertama kalau terjadi konsolidasi, ya, kalau terjadi harga konsolidasi sideways, itu kita bisa kandangin seperti ini nih. Gitu. Jadi kita bisa taruh di mana sih supportnya dan di mana sih resistennya, kayak gitu. Kita bisa tarik dari seperti inilah. Terus udah kita tinggal tunggu mana nih yang duluan di breakout. Oh, Kayak gitu. Mana nih duluan yang di breakout Berarti yang- atau di breakdown. tadi yang bulan di breakout itu resisten. Resistennya yang ini tepat sekali. Dan kelihatan itu udah breakout jadi trace lagi ke bawah. Nah, Langsung naik lagi. langsung naik tuh. Ah, bener Tepat banget sekali, ini. Bro Dandi. Ini Kayak kapan gitu. sih? Tadi pagi. Tadi pagi. Ini ditemukan oleh M15. Oh, level 15. Kalau terjadi ditemukan lebih besar, itu bisa panjang juga untuk reaksinya. Kayak gitu. Mungkin bisa juga dipakai di template kecil seperti ini. Buat scalpingan oke lah. Buat scalpingan oke. Dan strategi tradingnya ini kita tunggu. Di sini kan breakoutnya beda di Iya. breakout di sini. Nah, kita jangan langsung nunggu misalkan udah breakout terus Jangan kita buy. langsung buy di sini kan ini posisi Iya, aja di sini iya. kita buy. Jangan langsung misalkan udah breakout terus konfirmasi candle itu jangan langsung kita eksekusi buy instan. Kita tunggu retest betul sekali, retest di mana si harganya itu balik lagi ke area resisten yang tadi dibeli disebut resisten become support, resisten yang jadi support. Nah, kalau secara tadi bahasa babi ngepetnya, bro, babi ngepetnya itu si babi ngepetnya itu juga udah keluar dari kandangnya. Iya, Pas udah keluar dari kandangnya gitu keluar kan. dari kandangnya, tinggal Udah nyari keluar duit, dari kandangnya. Nah, dia mau minum dulu nih. minum dulu. Mau minum dulu ke bawah dulu nih. Keluar dulu, Buat nanti naik lagi. lagi Jadi buat minum dulu ke bawah. ngambilin duit ya. Buat ngambilin duit. Iya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, ini teknik baru nih, teknik babi ngepet. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu bisa dipraktekkan tapi jangan langsung Betul. diambil bilang. Boleh kan ya kayak gitu. Jadi bisa di backtest lah istilahnya. tes lah saya gitu. Ini kalau bisa kita diberikan ke belakang itu sebenarnya udah banyak sekali kejadian seperti yang konsolidasi. Tapi kalau misalnya harga lagi sideways gitu,
berikutnya. Tunggu, betul sekali, tunggu mana yang duluan di breakout itu kita bisa follow. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Boleh, yang mau Ibu. ditanyakan langsung ditulis di kolom komentar. Itu komen. Kita diskusi aja di sini santai sambil menunggu hujan reda. Hujan reda ya, kalau di sini hujan ya Bu. Jadi hujan Hujannya lumayan setiap besar. hari, hujan terus. Yo, yang mulai senyum-senyum lihat selalu turun. Oh ini siapa nih? Silahkan, Pak Ali, nanya Pak Ali. Boleh Pak? Konsultasi atau mau pair apa yang dibahas boleh ya? Request pair, request analisa boleh. Pak Sigit, ayo Pak Sigit. Pak Sigit, hajar Pak Sigit. Pak Eko boleh Pak Eko. Pak Robert, semuanya deh. Semuanya Pak Hendra, silakan. ayo Bu Desi, Pak Apit. berdiskusi. Kita berdiskusi semuanya di sini. Nggak usah malu-malu juga. Nah sebenarnya kalau di sini nih biasanya kan malu-malu. Gitu. Malu-malu Nggak terus. usah. Giliran Japri baru nanya. Gila udah kejadian gitu, udah floating. Maaf nih, nggak maksudnya bukan apa-apa gitu. Bukan apa-apa. Cuman, Ya, nggak apa-apa lah. bagusnya pas kondisi lagi bagus. Nah. Konsentrasi. Boleh. Tapi nggak masalah. Maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau konsultasi, tapi ya terus mau ilmu istilahnya nggak usah malu-malu gitu. Sama lu untuk bertanya. Seperti itu. Nggak usah sering-sering juga, kita semuanya di sini sebagai keluarga besar. Keluarga besar di sini. Jalan-jalan Fairlane. Yang lain dulu. Ini kalau di currency tadi saya juga Oke, udah. Master, saya ada yang buy, Payco. Oh, oke, ada buy Master, gitu. saya ada yang terima. Ya, oke, kita bahas nih untuk GBP USD. Cukup lumayan menarik tadi. Udah saya Wah, kalau buy sih aku udah cuy. cakep nih. Bayu udah cuy ya. Ini kelihatannya ada pola IHNS juga sepertinya. Cocok banget ambil buy Payco. Sepakat banget sih. Nah, ini kan. Biasanya pasti di HNS di sini. Pak Eko udah belajar juga sebenarnya udah tahu juga ya udah pattern udah master. loh Pak Eko. Mantap. Kalau GU untuk di hold itu masih aman sih. Masih aman Pak. Posisi buy di harga berapa Payco kalau boleh tahu? Baru atau udah dari tadi udah dari sini dapatnya nih Pak. Mantap. Jadi mantap sih. Masker Kang, bukan master. Aduh, Pak Eko kayaknya udah ahli nih. Baik di harga 1.34 115 masker tuh. Masker. Mas. Coba tandain dulu harganya. Oke. Satu poin 3411. Udah cuy ya. Wah, cuy ya, Udah Payco cuy. ya, Mas. Gua mantap. Tinggal tunggu terbangnya aja gitu. Sip. Aman. Best price. Best price banget di sini. Itu di pucuk apa lembah gitu dia. Iya. Bagus banget Mantap dia banget. di tempat koleksi di bawah, lalu udah masuk ke sini. Nah, itu kalau misalnya Pak Eko, itu Pak Eko ban sendiri ya? Tempat sendiri kan. Soalnya kita belum sisip nambah tadi ya. Iya, buat di belum ada signal. Nah, kalau misalnya hasil dari analisanya bisa profit kayak Pak Eko ini, dalami tekniknya kayak gitu. Pelajari satu teknik aja nggak perlu banyak. Satu teknik aja itu Bapak Ibu bisa survive di market forex. Istilahnya kita bisa menghasilkan Yang penting hasilnya duit. Iya. Oh iya, ada Master Syam Master juga. Syam, luar Iya, biasa selamat sekali datang, Master Syam. Say hi dulu. Saya dulu ada ini Pak Eko katanya nanyain nih Pak Eko. Halo, Pak Eko, Pak Robert, dan semuanya. Selamat sejahtera, semoga sehat semuanya ya. Amin. Amin, amin. Ya, lanjut silakan. Boleh. Tadi udah Master Abdul juga udah ikut. Oh, dan silakan. Iya. Hari ini Oh iya, webinarnya betul. banyak sekali. Mohon doanya mungkin untuk ayahanda dari Bapak Master Sony ya. Ya. Mas Sony Oh, mungkin sekarang lagi Ya, saya IGD. di DD mungkin mohon sedikit nonton bukan berarti sedikit nonton untuk berdoa gitu. Doanya aja. Doanya aja Iya. yang paling penting. Betul. Kita semua amin. Kita
kita semua sehat-sehat semua. Amin. Oke, ada dorongan juga di template H1 dan di M30. Ini pola dalam plastik itu lumayan ya. Bisa beberapa potongnya 25 dibayarnya cukup mendominasi, yang artinya itu ada dorongan yang cukup kuat untuk di USD kan tentunya kenaikan. Targetnya sampai mana? Oke, kalau berbicara tentang targetnya, kita bisa menggunakan beberapa tools. Oke, kita bisa pakai Fibonacci retracement. Kemudian dari kita bisa ukur dari high sini ke low nih. Nah, jadilah atau muncullah level-level untuk resistennya ya, tahan. Oke, di sini bisa ditandain di level Fibonacci dari 38. Jadi ada 1.3449 itu efek terdekatnya. Lalu untuk efek itu bisa Fibonacci dari level 50-nya di harga 1.3478. Itu lumayan ya. Lumayan. Dapat sekitar 30-50 bit dapat Ada. seharusnya. Ada. Dan untuk final TP-nya ya, bisa dibilang final TP-nya itu di TP3 di 61.8 di sini di harga 1.3500 5.000-an di sini. Dan untuk polanya bisa di break down juga, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di break down ini 1.3490 ini bisa ngejar ke level 50 ini. Dan tentunya ini pasti ada yang dimana bikin secondary reaction atau Koreksinya itu. baru naik lagi. Jadi harus ditekankan juga harga itu nggak akan selamanya terus-terusan naik, begitu pun terus-terusan turun. Nah, Jadi pasti ada volatil. nah gitu. Jadi bikin wave gitu kan, atau bikin gelombang. Cuman ada pergerakannya dominan. Nah, itu Betul. trennya. Kita buka lagi, saya penasaran dengan XAU. XAU USD gimana XAU USD? Udah pada ceyah belum di XAU? Ya, guys. Malam ini harus ceria guys. Ini harus ceyah. XAU USD. Oh iya, running profit. Paling profit nih, mantap nih. Oke, dan ini akun demo ya, akunnya demo. Kalau tadi di akun real, kalau tadi akun juga ada yang sempat nanya juga ya. Di sini ada pola yang namanya Moroboju berarti. Moroboju. Moroboju. Oh betul. Bearish Moroboju. Gitu. Kalau Yang mana candlenya itu nggak ada shadow. nah, yang mana candle itu nggak ada shadow sama sekali gitu, alias botak. Bodinya doang. Bodinya doang semuanya. Itu bisa dibilang kekuatan harga Nah, itu besar. sinyalnya atau secara psikologi marketnya itu yang berarti seller mendominasi. Sama sekali nggak ada perlawanan. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai trigger atau signal untuk follow. Itu post candle Moroboju ambil sell atau tertarik dikit tapi akhirnya ya. Ceria juga. Oke, mungkin tadi juga sempat dibahas. Sekarang tentunya tadi ya yang teman-teman Bapak Ibu di kelas yang di batch kedua itu kita udah masuk ke ranah candlestick advance. Tadi udah dibahas juga apa spinning top gitu ya, spinning top, terus macam lain Doji, banyak lah, banyak Morobozu salah Itu satunya. ilmunya harus benar-benar diterapkan. Betul sekali. Ini salah satu yang benar ilmunya yang benar mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena saya belajar dari yang sudah gitu kan, yang sudah expert gitu. Itu salah satu jalan pintasnya. Itu salah satu jalan pintas agar kita bisa
memahami dan belajar lebih cepat. Malah banyak loh edukasi forex di luar sana yang berbayar tiap waktunya. Bahkan di sini Pak Sigit juga pernah cerita sama saya, dia pernah belajar belajar forex itu yang berbayar. Berbayarnya itu hitungan tergantung waktunya. Waktu itu tuh hitungannya per jam sih kalau nggak salah. Pak Sigitnya udah bayar, ilmunya nggak dapat soalnya belum nerap gitu. Tapi kita harus sudah bayar karena memang ketentuannya seperti itu. Nah, makanya kita di sini bilang ilmu forex itu mahal karena di sini kita kasih gratis buat Bapak Ibu semua setiap hari kita kasih ilmu. Dan itu harus benar-benar dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu di sini bisa jadi trader mandiri, bisa trading sendiri, bisa menciptakan signal-signal sendiri. Tidak mengandalkan lagi signal yang ada gitu. Walaupun nggak masalah juga sebenarnya mengandalkan signal, cuman ya lebih enak kita bisa trading sendiri gitu. Nah, kayak gitu. Istilahnya gini gitu. Lu mau ngasih apa, mau dikasih uang, Ya. apa mau dikasih cara ngasih uang. Nah, Kayak gitu. Salah satunya tuh. Betul. Ibaratnya gini nih, ada makanan sama ada uang. Kita pasti lebih pilih uang karena dengan kita milih uang kita bisa beli banyak makanan, ya cuma satu barang. Jadi gitu, prosesnya itu kita harus benar-benar tahu bagaimana supaya hasilnya lebih pas. Gitu. Jadi kenapa kita nekanin buat Bapak Ibu never stop learning gitu kan. Never stop learning and stay profit. Jadi yang nantinya kita benar-benar menekankan untuk Bapak Ibu ini bisa trading mandiri. Nah, Artian misalkan nih kalau udah Iya. nggak ada gitu atau master apa mentor lain masternya ngasih signal itu nggak ada, pensiun lah kok. pensiun atau apa gitu kan ya, terus nanti siapa nih yang ngasih signal? Di luaran belajar forex cuma keluar minimal 10 juta Dan cuma satu hari ini Paipo. kayak gitu. Ini buat Bapak Ibu member yang lain gitu ya, ada reviewnya langsung tuh dari Paipo bahwa edukasi forex di luar sana itu mahal banget, 10 juta satu hari. Bayangin profitnya kita harus dapat berapa sehari supaya bisa nutupin biaya edukasinya. Ngeri kan? Di sini kita kasih gratis. Oh ya, ngomong ingat yang belum dapat buku, cung, yang belum dapat buku, cung. Silahkan lanjut. Ini saya mau follow up lagi soalnya kasihan yang ada yang masih belum dapat. Aduh, ya, semuanya padahal udah ini kan udah dikirim serentak, tapi mungkin ada beberapa yang miss juga lah, miss. Saya belum dapat buku master. Oke, Belum dapat buku, nanti kita data lagi. sip. Ada lagi yang lain yang belum Ada dapat lagi. buku atau udah pada dapat? Pak Ali udah ya semuanya. Pak Eko udah, Pak Fajar, terus Pak Ibu Pemetri, Pak Hendra udah ya. Saya tapi sudah ditanyakan ke Master Iqbal. Oke, siap, nanti saya follow up lagi Pak. Siap. Terima kasih info. Bahkan buku aja kita kasih gratis. Bahkan Ini luar biasa banget. Betul sekali. Itu sih ya, buku di sini itu bukan hanya sebagai apa ya istilahnya itu hanya sekedar untuk dibaca, betul, atau hanya sekedar formalitas, Tapi harus dipelajari. tapi harus benar-benar dipelajari. Turun lagi soalnya. Guys, silahkan. Ya, terus selamat turun. So turun, ayo siapa? Ayo. Malam ini harus tuh ya. Mantap. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Boleh. Silakan langsung tulis di kolom komentar. Boleh. Kita diskusi. Malam Kita diskusi masih lumayan cukup seru, tapi sekarang udah 1 jam nih kita menemani. Kerasa banget. Nggak terasa. Aku baru datang sudah beres lagi. Oke, jadi gimana nih? Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, Bapak Ibu benar-benar harus menekankan dalam money management business. Money management. Betul sekali. Tadi ada quote juga dari Master Abdul, itu kesimpulannya ya yang saya tangkap ya kan. Trading itu adalah seni memanage resiko. Evaluasinya ada kemungkinan nggak ke 1866 dulu. 1266 dulu. Aduh, Tuh di atas dong. Itu di atas banget ya Bu. Punya plotting apa itu? Kalau sel baca ya Bu kan, Kalau kalau saya ya 1866. ini kalau buy ya cukup lumayan, tapi nggak ngeri sih. Tadi udah disebutkan Karena juga. jangka panjangnya selalu
bakal naik. Nah kayak gitu. Cuman lotnya harus benar-benar Nah, jaga ini. karena ini bakal tarik dulu. Exactly yang harus yang dikhawatirkan ketarik dulu. Ini ketariknya bisa sampai ke 1850-an Iya. based on retest dari multiple resistance yang sudah diberikan tadi. Nah, Kalau saya sih lebih prepare lagi buat buy-nya nanti memborong di dalam ini betul banget. Jadi kita borong di harga yang murah. gitu kan. Floatingnya sales, wih mantap. Siapa tahu aja kalau ada kemungkinan sama lagi kayak Mantap. Tadi kirain floating buy, bu, aduh kaget Floating sales nih, mantap. Floating mah ada ya. Itu kayaknya dari kemarin ya, dari pagi Iya. tadi. Udah bu amanin dulu bu. Metrik. Boleh diamanin dulu Amanin aja, dulu udah lah. running berapa poin. Gitu. Oke, pakai loter kecil aja udah cuy ya berapa? Berarti Lumayan. udah 5 poin. Turun lagi tuh, mantap. Tuh, kayak panen profit malam ini. Amin. Kalau apa ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tren. Oh, sorry. Kita bisa pakai Fibonacci retrace kan sebenarnya dapat sama si peaknya tuh kan pas 61.8 sih golden ratio-nya luar biasa. apa tadi juga saya ini masih bisa nih pakai Marubozu sama bullish engulfing di sini. Yap. Jadi ada dua yang ngikutin ini mah bullish engulfing terus ini mah Marubozu itu nggak ada yang salah. Ya keduanya benar gitu kan nggak ada yang salah. Tapi yang penting yang paling penting itu kalau bullish engulfing sama kan itu indikasi akan terjadinya penurunan. Di sini Marubozu candle-nya sama bearish Marubozu itu yang berarti candle penurunan. Kan seharusnya sebenarnya hasilnya makin Semakin kuat. kuat, Kayak gitu, jadi jadi ada banget. combine dua pola gitu. Saya baru open sell master di 1861.55. Oke. Mau running profit, Udah amin. Sebuah running profit, amin. Udah daring, udah running. Mantap kali. Kita panen profit paling bang. Oke. Kalau kita bisa lihat di sini ada level support tadi yang belum berhasil diberikan itu di 1856. Nah, oh berhasil di out di Kalau rotal. berhasil diberikan dia bisa Di sini. naik lagi nih ke 1851. Dan Dan di sini betul. Semangat sih sebenarnya. 1845 ya? 1845 Di Fibonacci Fibonacci 50. Pas banget di area support. Nah, support di sini kan pas sekali kayak gitu. Tapi untuk midterm gain short termnya itu ya kita ambil aja nanti untuk yang sell bisa di 1857 deh. Udah cuy ya. Lucu ya banget. Cuy. Udah berapa 10 poin atau? Kalau di sini ya, kalau dari sini 5 Oh poin. 5 poin ya, 5 poin. Lumayan lah itu. Lumayan tadi udah profit. Udah dekat profit. Wow, ini tuh Udah dekat profit tuh. Oh, kemarin udah WD. Nah kalau saya mah gini bro nanti udah profit nih. Udah profit nih, WD. Profit WD. Berarti sering banget WD-nya. sering banget. Hampir tiap hari. Hampir gak sih sebenarnya tiap hari paling tiap minggu lah. Tiap minggu ya. Tiap minggu. Apa? Nah yang penting itu intinya kalau udah profit WD jangan ditahan-tahan Ya. supaya apa? Supaya kita bisa ngerasain hasilnya secara langsung gitu. supaya Jadi psikologinya juga terjaga. psikologi terjaga dan kita juga nggak akan terlalu serakah gitu Nah, terlalu karena membabi modalnya kan buta. makin gede Nah, iya. makin gede Itu bisa Kacau, kacau. misalnya itu di compound gitu. Itu compounding gitu. kurang beda lah kalau kita gitu. Ya. Lebih bagusnya misalkan udah profit nih $50 apa $50 $50 juga wah gitu. Tetap cuy ya biar selnya kejemput. mantap nih kalau itu biar sana Nah, Iya. ya kita di sini pakai deposit sell. Yap. Oke, Oke, mungkin sampai di sini. Rasa udah 1 jam kita nemain Sehat selalu ya Master, jangan lambat makan ya. Siapa? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali Sama-sama atas juga Bapak perhatiannya. juga dan Bapak Ibu semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan. Jaga Itu yang kesehatan paling penting, kan? itu yang paling penting banget. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa trading, kita Nah, nggak bisa cari uang. Kita nggak bisa cari uang. Sama juga kita kalau udah misalkan sering pusing profit nih. Tapi Iya. kalau kita sakit-sakitan bro, Nah, buat apa? Profitnya dibayarin ke dokter gitu kan? Sayang banget. Jadi intinya jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, jaga psikologi juga pikiran kita, jangan sampai trading itu jadi beban untuk kita. Nah. Trading itu Jangan harus sampai benar-benar kita enjoy. enjoy, nyaman, bikin nyaman. Bikin bukan enjoy, bikin nyaman.
betul sekali itu tipsnya supaya Master belum dapat buku. Waduh, Pak Sigit datang ke sini Pak Sigit. Datang ke sini Mas Sigit. Belum Belum dapat Mas Sigit. Oke, siap Pak Siap, Sigit. nanti kita infokan lagi Mas Sigit. Ya. Bukunya. Semoga keluarga Master Sony cepat sembuh. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Ali. Sebelumnya. Oke, mungkin untuk webinar malam ini cukup sekian. Saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, antusiasmenya sangat Luar biasa ya. luar biasa sekali. Semoga peserta bisa profit semuanya malam ini clear. Amin. Tentunya ilmu dan pengalaman yang kita berikan kepada Bapak Ibu semoga Bermanfaat ya. Semoga Semoga berkah juga. tentunya kita bisa semuanya tujuannya sih kita trading itu ya financial freedom, financial freedom dan Tujuan yang sama. kebebasan finansial. Terus kita bisa kaya dari trading bisa Semangat lah. ya minimal kita bisa istilahnya cukuplah gitu kan dari penghasilan dari trading bisa buat penghasilan aja cukup. Mencari lagi buat jalan keluar negeri. Itu lebih edan lagi gitu kan. Itu ya. Itu luar biasa. Setelah itu adalah tujuan dari financial freedom. Betul sekali. Oke, Oke. sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Mas, sukses selalu, amin semuanya. Amin. Sukses selalu kepada Bapak Sukses Ibu. juga buat Bapak Ibu semua. Kita cukupkan sampai di sini webinar kali ini. Saya Dandi pamit undur diri. Saya Widian Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.